warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Suwantini, mahasiswi dari IAINU Kebumen, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Oke, kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai PTK, salah satu mata kuliah yang ada di semester 6. Apa sih itu PTK? Oke, langsung saja kita bahas mengenai pengertian PTK itu sendiri. PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif. Bersifat reflektif itu dengan melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara profesional. PTK itu sendiri menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru dalam proses belajar mengajar di kelas dengan melihat indikator keberhasilan proses pembelajaran. Di PTK ini, guru dapat melakukan penelitian terhadap siswa dari berbagai aspek selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui PTK ini, guru juga dapat melakukan penelitian terhadap proses atau hasil yang diperoleh secara reflektif di kelas, sehingga hasil penelitian dapat dipakai untuk memperbaiki praktek pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu karakteristik PTK. Karakteristik PTK ada dua. Yang pertama yaitu masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan diangkat dan akan dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas ini harus diangkat dari permasalahan praktek pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru. Karakteristik yang kedua yaitu PTK merupakan penelitian tindakan kolaboratif. Maksudnya itu bagaimana? Penelitian tindakan kolaboratif yaitu penelitian tindakan yang melibatkan orang lain untuk bersama-sama melakukan dan merumuskan persoalan pembelajaran di kelas bersama-sama. Adapun tujuan penelitian tindakan kelas yaitu memperbaiki dan meningkatkan layanan dalam proses pembelajaran. Dengan strategi PTK ini, guru akan lebih banyak berlatih mengaplikasikan berbagai tindakan yang reflektif sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pembelajaran dari perolehan pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Untuk mencapai tujuan PTK tersebut, perlu berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan berbagai persoalan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, fokus dari penelitian tindakan kelas ini adalah terletak pada tindakan-tindakan alternatif yang direncanakan oleh guru, kemudian dicobakan, dievaluasi apakah tindakan-tindakan alternatif yang dilakukan dapat digunakan untuk memecahkan persoalan pembelajaran yang sedang dihadapi guru atau tidak. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian tindakan kelas. Manfaat yang pertama yaitu inovasi pembelajaran. Jadi, guru selalu perlu mencoba untuk mengubah, mengembangkan, meningkatkan gaya mengajar agar mampu melahirkan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kelasnya atau keperluan peserta didiknya. Manfaat yang kedua yaitu aspek pengembangan kurikulum. Jadi, PTK di sini juga dapat dimanfaatkan secara efektif oleh guru. Guru kelas harus bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum dalam tingkat sekolah maupun kelas.
PTK akan sangat bermanfaat sebagai salah satu sumber masukan untuk pengembangan kurikulum di sekolah. Manfaat yang ketiga yaitu aspek profesionalisme guru. Dengan PTK ini sebagai salah satu media yang dapat digunakan oleh guru untuk memahami apa yang terjadi di kelas, untuk selanjutnya meningkatkan ke arah perbaikan secara profesional dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk penelitian tindakan kelas. Ada 4 bentuk penelitian tindakan kelas. Yang pertama, guru sebagai peneliti. Di sini guru berperan sendiri dalam proses penelitian tindakan kelas. Guru meningkatkan praktek pembelajaran di kelas, di mana guru terlibat secara penuh dalam proses perencanaan, aksi atau tindakan, dan refleksi. Bentuk yang kedua yaitu penelitian tindakan kelas kolaboratif. Penelitian tindakan kelas kolaboratif yaitu penelitian tindakan kelas yang melibatkan beberapa pihak, baik guru, kepala sekolah, maupun dosen secara serentak dengan tujuan untuk meningkatkan praktek pembelajaran, menyumbang pada perkembangan teori dan karir guru. Biasanya, penelitian tindakan kelas kolaboratif dirancang dan dilaksanakan oleh satu tim dalam bentuk kerja sama. Bentuk yang ketiga yaitu simultan terintegratif. Simultan terintegratif yaitu penelitian yang melibatkan guru pada proses penelitian kelasnya, terutama aspek aksi dan refleksi terhadap praktek-praktek pembelajaran di kelas. Persoalan-persoalan yang diteliti datang dan diidentifikasi oleh peneliti dari luar, dan pengambilan posisi motivasi adalah peneliti dari luar. Bentuk yang keempat yaitu administrasi sosial eksperimental. Administrasi sosial eksperimental yaitu guru tidak dilibatkan baik dalam perencanaan, aksi maupun refleksi terhadap praktek pembelajaran. Guru tidak banyak memberi masukan pada proses penelitian ini. Tanggung jawab penelitian sepenuhnya ada pada pihak luar. Dan dalam bentuk ini, peneliti bekerja atas dasar hipotesis saja, kemudian melakukan bentuk tes dalam sebuah eksperimen. Yang selanjutnya yaitu ada desain dan prosedur penelitian. Desain dan prosedur penelitian. Desain PTK. Dalam penyusunan desain dan prosedur penelitian tindakan kelas, harus dirumuskan terlebih dahulu rencana berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih kritis. Ada 4 aspek dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, penyusunan program. Dalam penyusunan program, rencana penelitian tindakan kelas merupakan tindakan yang tersusun dari segi definisi harus prospektif pada tindakan. Rencana harus bersifat fleksibel untuk dapat diadaptasikan dengan pengaruh yang dapat diduga dan kendala yang sebelumnya tidak terlihat. Tindakan yang telah direncanakan harus disampaikan dengan 2 pengertian. Yang pertama, tindakan harus mempertimbangkan resiko yang ada dalam perubahan sosial di kelas dan mengakui kendala nyata baik yang bersifat material maupun psikologis. Yang kedua, tindakan yang akan dilaksanakan efektif dalam berbagai keadaan secara lebih bijaksana dan hati-hati. Yang kedua yaitu tindakan.
Tindakan ini dimaksud dengan tindakan yang dilakukan secara sadar dan terkendali, yaitu dalam variasi praktek yang cermat dan bijaksana dalam proses pembelajaran. Tindakan dituntut oleh perencana dalam arti bahwa rencana hendaknya diacu dalam dasar pemikirannya. Tindakan secara mendasar mengandung resiko karena terjadi dalam situasi nyata dan berhadapan dengan kendala-kendala di kelas maupun lingkungannya yang secara tiba-tiba dan tak terduga akan muncul begitu saja. Oleh karena itu, rencana tindakan harus bersifat tentatif dan sementara, fleksibel dan siap diubah sesuai dengan keadaan yang ada. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi di sini berfungsi untuk mendokumentasi pengaruh tindakan yang dilakukan. Penelitian tindakan kelas harus mengamati proses tindakannya, pengaruh tindakannya yang sengaja maupun tidak disengaja, keadaan dan kendala tindakan, cara keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan yang direncanakan dan pengaruhnya, serta persoalan-persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Yang keempat yaitu refleksi. Apa sih itu refleksi? Refleksi itu mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi. Di sini, refleksi berusaha memahami proses, masalah, persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategis. Refleksi biasanya mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada dalam situasi sosial dan memahami persoalan dan keadaan tempat timbulnya permasalahan. Guru merekonstruksi makna dan memberikan dasar perbaikan rencana. Yang selanjutnya ada prosedur penelitian tindakan kelas. Langkah umum yang ada dalam penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis masalah dan menentukan faktor yang diduga sebagai permasalahan. Yang ketiga yaitu merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah bagi faktor-faktor penyebab utama yang gawat dengan mengumpulkan data-data dan menafsirkan untuk mempertajam gagasan tersebut dan untuk merumuskan hipotesis tindakan sebagai pemecahan masalah. Yang keempat yaitu kelayakan solusi atau pilihan tindakan-tindakan masalah. Ada 3 kriteria dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama, masalah harus penting bagi yang mengajukan masalah, yaitu guru. Yang kedua, yaitu masalah yang diajukan hendaknya dalam jangkauan penanganan guru tersebut. Yang ketiga, yaitu pernyataan harus mengungkapkan beberapa dimensi fundamental. Dalam menganalisis masalah dan menentukan faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab, perlu peneliti menganalisis untuk mengetahui problem-problem yang mungkin ada untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting. Dalam merumuskan hipotesis, guru juga perlu kiranya terlebih dahulu mengkaji teori-teori yang berkenaan dengan masalah yang diajukan. Hasil-hasil perencanaan akan memperkuat dan merumuskan hipotesis, dan hipotesis tindakan memuat tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan
menghasilkan perbaikan dalam pendidikan. Langkah selanjutnya adalah membuat rancangan bagaimana tindakan sebagai pemecahan masalah dilaksanakan. Oleh karena itu, peneliti membuat desain dan prosedur implementasi dalam tahap kegiatan. Yang pertama, merancang model PTK sesuai permasalahan. Yang kedua, mengatur langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, melakukan identifikasi komponen-komponen pendukung yang diperlukan. Yang keempat, melakukan pengaturan dan penyusunan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, menyusun rancangan tindakan sesuai dengan model penelitian tindakan kelas dan jadwal kegiatan. Selanjutnya, ada model penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada model Kurt-Lewin. Model penelitian tindakan kelas ini memiliki komponen pokok, yaitu perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga pengamatan atau observing, dan yang terakhir refleksi atau reflexing. Yaitu model Kempf dan Target. Model penelitian tindakan kelas ini berupa perangkat-perangkat dan untayan-untayan dengan satu perangkat terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Untayan tersebut dipandang sebagai suatu siklus. Oleh karena itu, pengertian siklus adalah putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Model yang ketiga yaitu model Hopkins. Model penelitian tindakan kelas ini yaitu dengan menyusun desain sendiri dengan skema sendiri. Yang selanjutnya yaitu implementasi penelitian tindakan kelas. Implementasi penelitian tindakan kelas berupa proposal penelitian tindakan kelas agar membantu para guru untuk melaksanakan penelitian di kelasnya. Model skema proposal penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama ada judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga perumusan dan pemecahan masalah, yang keempat kajian pustaka. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe channel saya dan jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.